Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bergabung dengan web B2B atau web business to business. Kita bergabung dengan web B2B terutama dalam rangka upaya kita untuk mencari pembeli di luar negeri. Banyak sekali web B2B saat ini, jumlahnya mungkin ribuan, mungkin malah lebih ya, puluhan ribu. Di antaranya adalah EC21, EC Plazanet, Trade.com, GoFo, Buatbusnis.com, GlobalSource.com, dan masih banyak lagi web B2B. Pada umumnya web B2B tersebut mempunyai anggota yang banyak, bahkan sampai jutaan. Nah, sekarang saya berikan beberapa contoh penampilan dari web B2B. Kalau ini adalah tampilan dari EC21, coba dilihat di situ yang tanda panah merah itu. Di situ ada produk, ada selling lead, ada buying lead, ada companies atau perusahaan. Kemudian berikutnya ini yang lainnya EC Plazanet. Coba dilihat. Sama di situ. Ada produk, ada selling lead atau jualan, orang yang jual atau perusahaan yang jual, buying lead, perusahaan yang beli, dan companies atau perusahaannya. Kemudian contoh lain lagi Trade.com. Nah, ini sama ya, ada produk, company atau perusahaan, sell offer sama saja dengan yang selling lead yang di web lainnya, buyers itu sama aja dengan buying lead di web yang lainnya. Jadi ini hanya beda istilah. Nah, dari 3 contoh web B2B tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah antara web B2B satu dengan lainnya itu bisa dikatakan sangat mirip, sehingga Anda cukup belajar bergabung satu saja web B2B. Kalau Anda bisa bergabung dengan salah satu web B2B, tentunya dengan sangat mudah Anda akan bergabung dengan web B2B lainnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, antara web B2B satu dengan lainnya amat mirip. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara bergabung dengan web B2B EC21.com. Nah, Anda masuk dulu ke EC21.com. Di sebelah kiri atas, lihat tanda panah itu ada join free. Anda klik di situ join free. Kemudian setelah Anda klik join free, Anda mulai memasukkan data ya. Pertama, business location-nya diisi Indonesia. Kemudian I am a buyer atau seller. Anda bisa pilih salah satu atau bisa juga kedua-duanya. Nah, kalau Anda hanya ingin ekspor saja, maka Anda pilih seller. Kalau Anda ingin import, Anda pilih buyer. Tetapi kalau Anda bisa ekspor atau bisa import, pilihlah kedua-duanya. Kemudian isi datanya ya. Biasa, gampang. Seperti Anda mengisi data pada web lain atau media sosial lainnya. Ya, namanya siapa, terus nama perusahaannya siapa. Kemudian setelah itu nomor teleponnya berapa. Kemudian Anda isi email address, member ID. Member ID ini seperti nama Facebook Anda, nama Instagram Anda, itu harus unik dalam arti belum ada orang lain yang memakai. Kemudian Anda create password, enter password seperti biasa, terus klik I'm not robot, terus create my account. Nah, dengan demikian Anda sudah bergabung atau tergabung dalam web B2B EC21.com. Nah, ini penampilan di layarnya akan seperti ini, congratulations dan sebagainya. Member ID-nya akan disebutkan, company name, full name, email akan ada di situ. Kemudian di sebelah bawahnya bisa dilihat ya. Nah, kalau misalkan free itu ada ketentuannya apa saja yang bisa, apa yang tidak bisa. Kalau mau berbayar ya cukup mahal ya, 396 US dollar. Kalau saya sih sampai saat ini tetap yang free saja, cari yang free. Memang ada keterbatasan tapi lumayan bisa dipakai untuk mencari pembeli. Nah, kemudian setelah itu lihat sebelah bawah, maka Anda pilih post a new product now. Yang ada di panah itu Anda klik di situ. Nah, kemudian di sini akan ganti layar. Nah, sekarang Anda akan pertama harus melengkapi company profile Anda dulu. Saya ingatkan di sini bahwa
isilah hanya yang ada tanda bintang merahnya saja. Yang tidak ada tanda bintang nggak usah diisi. Buat apa merepotkan? Nah, ini diisi ya. Ini contohnya di situ saya isi semua ya, alamatnya. Kemudian yang mungkin baru bagi Anda, di situ ada kata-kata kategori ya, selling kategori atau buying kategori. Nah, gimana caranya mengisi? Anda klik kata-kata add sebelah kanan yang panah itu, klik. Di situ akan ada muncul layar bantuan. Nah, di situ kalau Anda akan jualan seaweed, rumput laut, maka ketik kata seaweed di situ, terus klik search. Nah, di situ akan muncul berbagai alternatif kategori dari seaweed. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung, pilih salah satu aja ya, yang menurut Anda kira-kira paling tepat ya. Jadi kalau nggak usah terlalu banyak mikir, dikira-kira saja mana yang paling tepat. Nah, setelah diklik atau tentang mana yang paling tepat kategorinya, Anda klik submit, kembali ke layar sebelumnya, maka akan masuk ke kategori. Di situ adalah sesuai dengan pilihan Anda. Nah, di situ selling kategori kalau Anda mau jual, buying kategori kalau Anda mau beli. Kemudian company description, Anda ketik saja, sederhana aja ya, nama, bahwa Anda adalah eksportir apa, produk apa dari Indonesia, lokasinya di mana, begitu aja cukup. Minimum 100 huruf. Begitu 100 huruf sudah cukup, hentikan aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian keyword itu artinya apa? Kata kunci, di mana kalau ada orang lain mau nyari seaweed supaya kita muncul, kata kuncinya adalah seaweed. Kemudian di situ ada pilihan business type. Nah, kalau Anda misalkan memang produsen, ya pilihlah manufacturers, tapi kalau misalkan Anda trading ya bisa pilih pilihan yang lain. Kemudian tahun berdiri di situ, terus ada employee total, jumlah tenaga kerja. Nih saran saya, jangan ditulis terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit ditulis di situ nggak meyakinkan bagi buyer ya. Ditulis yang wajar aja, agak banyak sedikit. Kemudian juga annual revenue, Anda juga tulis jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil itu nggak meyakinkan buyer. Nah, setelah itu semua diisi, Anda klik submit. Nah, setelah company profile Anda isi, Anda masuk ke dalam pilihan add new product. Seperti ini di layar, lihat produknya apa. Kalau jualan seaweed tadi dinamakan seaweed. Kemudian produk keywordnya juga kita pilih seaweed supaya bisa ketemu kalau dicari orang kata itu. Kemudian kategori, maka Anda pilih bantuan di choose. Sama dengan tadi, yang tadi itu di add, ini di choose, sama aja. Nanti akan keluar layar bantuan. Nah, Anda pilih yang kira-kira tepat mana, Anda klik. Nah, supply type itu apa ya? Artinya yang Anda supply itu dalam posisi masih diproses atau sudah ada dan sebagainya. Makanya ini saya pilih in stock item, artinya sudah ada barangnya. Kemudian kondisi, yaitu kondisi barang itu apakah barang bekas atau barang baru. Kita pilih barang baru. Kemudian yang sekali lagi, yang tidak bintang merah tidak usah diisi. Kita masuk layar berikutnya. Kemudian ada set FOB price, itu dipilih salah satu aja, ini nggak terlalu penting karena memang nanti mengenai harga itu kita akan diskusi langsung aja, bukan lewat web ini. Kemudian ini banyak yang kosong, artinya tidak harus diisi. Nah, mungkin yang harus diisi adalah payment terms ya, cara kita menerima pembayaran apa saja. Umumnya yang umum adalah LC dan TT ya. Kita centang aja LC dan TT. Yang lainnya dicentang juga nggak masalah ya, karena itu nanti akan ada negosiasi lebih lanjut dengan buyer tentang payment terms. Kemudian produk image, Anda upload image dari produk Anda, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua aja yang bagus. Nah, kemudian produk detail. Nah, produk detail ya seperti tadi kita sebutkan aja produk kita apa, sederhana aja, nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting cukup 100 huruf, terus bisa dilanjutkan ya dilanjutkan aja gitu. Sederhana aja, kita produk kita apa, dari mana, gitu aja sudah cukup. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi, sekali lagi kalau tidak ada bintang merah tidak usah diisi ya. Kemudian ready to display, kecek yes, terus submit. Nah, di situ otomatis produk kita sudah masuk ke dalam list mereka ya, dilihat di situ ya. Satu produk listed. Nah, kemudian setelah produk listed atau produk kita
sudah masuk, maka kita yang perlu diisi kalau kita mau ekspor adalah selain produk adalah selling lead. Sebenarnya selling lead sama produk itu mirip, tapi kalau selling lead itu benar-benar produk itu sudah tersedia dan ingin ditawarkan. Nah, itu istilahnya masuk ke dalam selling lead. Cara pengisiannya yang mirip sekali dengan produk tadi. Subjek kita tulis sel apa ya, kalau mau sel kita jual apa, kalau siwit tadi ya sel siwit. Kemudian kategori kita choose ya seperti yang lalu. Kemudian duration. Nah, duration itu artinya kalau kita nawarkan produk itu harganya itu atau penawaran ini berlaku sampai berapa lama. Ini saya tulis berlaku 1 bulan aja karena khawatir bisa aja bulan depan barangnya sudah tidak ada. Maka kita pilih 1 bulan. Kemudian detailnya ya seperti tadi, kalau saya sih sederhana aja ya. Nama produk kita apa, dari mana, itu aja cukup. Kalau saya biasanya di selling lead ini saya tidak menyantumkan harga ya. Karena percuma, karena nanti soal harga, soal pembayaran itu tentu akan didiskusikan lagi pada waktu adanya komunikasi dengan pembeli. Nah, sudah diisi semua, yang ada bintangnya kita klik submit. Nah, dengan demikian produknya sudah terisi, selling lead sudah terisi. Nah, ini cara bergabung dengan web B2B. Nah, kalau Anda ingin import, yang buying lead juga Anda isi. Caranya mengisinya ya persis atau mirip sekali dengan mengisi selling lead tadi. Baik, saya lanjutkan, ini tambahan aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau Anda sudah bergabung dengan web B2B, apa yang harus Anda lakukan untuk mencari buyer? Nah, maka yang Anda lakukan adalah pertama Anda kembali ke homepage-nya ya, yang klik kiri pojok kiri, masuk ke homepage. Nah, kemudian pilih pilihan buying lead yang ada di tanda panah itu ya. Kemudian ketiklah produk yang akan Anda jual, yang Anda cari pembelinya. Nah, misalkan saya ingin ekspor siwit, saya ketik di situ siwit. Kemudian saya klik tanda search itu ya, tanda kaca pembesar itu kita klik. Nah, di situ nanti orang atau pembeli yang ingin membeli siwit di web B2B ec21.com akan keluar listnya. Nah, di situ akan keluar 29 pembeli siwit yang ada di ec21.com. Nah, dari 29 tadi ya Anda lihat aja kira-kira mana yang cocok ya, atau semuanya dihubungi boleh. Nah, untuk menghubunginya bagaimana? Di situ ada kotak kontak now ya, sesuai panah sebelah kanan itu. Anda klik aja kontak now, kemudian akan keluar layar seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, tinggal diisi aja pesan Anda kepada dia. Ya, di sini contohnya via eksportir siwit from Indonesia. Nah, saya sederhana aja bahwa kami eksportir apa, kemudian please inform your inquiry to my email. Saya memang biasanya mengisi message ini sederhana sekali, cukup mengatakan bahwa saya ingin jual apa. Kalau memang Anda tertarik, silahkan hubungi email saya. Nah, dari situ buyer yang akan tertarik dia akan membalas lewat email. Nah, dengan demikian komunikasi tidak lagi lewat web B2B, jadi lewat email to email. Nah, itu ya. Jadi diisi seperti itu, sederhana aja. Kemudian seperti biasa, I'm not robot. Terus yang lain kalau nggak bintang nggak usah diisi, terus send. Nah, itu sudah cukup. Nah, dengan demikian pesan Anda sudah sampai di tangan buyer. Nah, kalau Anda rajin mengirim pesan ke semakin banyak buyer, maka peluang Anda mendapatkan buyer dari luar negeri menjadi semakin besar dan Anda bisa menjadi seorang eksportir. Baik, demikian penjelasan saya tentang cara bergabung dengan web B2B. Jika ada pertanyaan, isi komen di bawah ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Jangan lupa ya, subscribe, klik juga tanda lonceng sehingga kalau ada video baru Anda akan diberitahu. Kemudian juga jangan lupa klik like channel YouTube ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.